Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9, berasal dari Taman Kanak-kanak Estetika Kabupaten Sintang. Kali ini akan membahas tentang modul 1.1a8, koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang pertanyaan pematik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan dengan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mengikuti program calon guru penggerak Angkatan 9 ini, saya sebagai pendidik melakukan hal-hal keliru di bawah ini. Yang pertama adalah, sebagai pendidik hanya mentransfer ilmu saja tanpa mengetahui apakah siswa menerima dengan baik atau tidak. Yang kedua, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Di sini, saya hanya menghabiskan waktu atau durasi masa mengajar saya di kelas tanpa melihat bagaimana siswa mengalami kerepotan atau kesusahan dalam menerima materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, siswa hanya dijadikan objek belajar saja. Di sini, saya memperlakukan siswa sebagai sarana untuk menerima materi atau apa saja yang saya sampaikan kepada siswa, siswa dijadikan objek saja. Selanjutnya, anak dijadikan seperti kertas putih yang akan saya isi dan saya tulis dengan segala apapun yang saya kehendaki tanpa mempertimbangkan dampak negatif setelah proses pembelajaran ini berakhir. Yang keempat adalah saya lebih mengutamakan perkembangan aspek kognitif, di mana di sini saya hanya mengandalkan atau mengedepankan kemampuan siswa dari segi daya pikir saja tanpa mempertimbangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak dari bidang yang lain. Setelah saya mempelajari modul ini, yang ingin saya rubah adalah dari pola pemikiran dan perilaku saya. Yang pertama adalah tentang budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah menjadi bagian dari hal yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran guru. Harus senantiasa memberikan teladan yang baik kepada siswa dalam mengembangkan budi pekerti dengan melakukan kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai adab dan akhlak yang baik. Contoh, memberikan salam, senyum, dan sapa terhadap guru dan teman di sekolah. Mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada dengan memperhatikan sosial kultural yang ada di sekitar tempat tinggal siswa. Kodrat zaman artinya kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan atau kemampuan bakat minat anak disesuaikan dengan zamannya agar ia dapat hidup yang mampu berkarya dan menyesuaikan diri sesuai dengan perubahan zaman. Setelah melakukan beberapa kekeliruan di masa lalu, perubahan pemikiran dan perilaku yang akan saya terapkan di lembaga pendidikan saya, yang pertama adalah saya akan menganggap siswa sebagai subjek pembelajaran, yaitu dengan memperhatikan karakteristik anak, menuntun anak sesuai dengan kodratnya secara tulus dan ikhlas. Yang kedua, saya akan menciptakan
pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Pembelajaran menyeluruh meliputi aspek anak. Yang pertama yaitu kognitif, afektif, moral, sosial, sensori, dan agama. Selanjutnya adalah pembelajaran berpusat pada anak. Siswa artinya memberikan penghormatan sepenuhnya pada siswa, menghamba pada siswa, di mana artinya adalah segala bentuk tuntunan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan anak. Yang sudah saya lakukan adalah pembiasaan anak untuk berperilaku menghargai pemberian dari guru, mengucapkan terima kasih, duduk saat makan dan minum, dan adab berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Selanjutnya adalah melatih anak untuk menghargai pemberian dari orang lain. Salah satunya adalah memakan makanan yang diberikan oleh guru hingga habis, dan juga sebagai bentuk ucapan syukur dari Allah Subhanahu wa taala berupa rizki yang diberikan kepada kita berupa makanan. Selanjutnya adalah kita sebagai pendidik memberikan kesempatan siswa merdeka dalam berpendapat, mengeluarkan ide dan gagasannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sebagai kesimpulan, pemaparan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan pendidikan di Indonesia dan menjadi sumber inspirasi dalam pembelajaran, mendidik dan mengajar. Adalah proses memanusiakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Demikianlah seluruh rangkaian paparan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.